Kuan Yin Pusa yang Maha Penolong, berwelas asih memberi pencerahan, menyelamatkan kami suami istri dari musibah COVID-19. Hanya dalam 8 hari saya sembuh dari COVID-19. Bodhisattva selalu berada di mana saja. Xingling Famen benar-benar mukjizat. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨龙天护法，感恩师父卢军宏台长。Saya sama sekali tidak menyangka akan menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini, karena saya dan suami termasuk orang yang jarang keluar dan jaga jarak serta rajin pakai masker dan cuci tangan. Tetapi memang kalau rintangan yang harus kita lewati tetap tidak terhindarkan juga. Tidak disangka pada 11 Juni 2021 ini saya merasakan sedikit badan kurang sehat seperti orang lagi flu dan batuk ringan. Saya pun konsumsi obat Panadol, tetapi bukan tambah sembuh, malah badan tambah lemas, dan suami pun bawa saya ke dokter umum sebelah rumah saya. Saya pun disuntik dan dikasih obat, tetapi keesokan harinya tanggal 14 Juni, saya bukan tambah baik, malah tambah sakit, dan tulang-tulang saya sakit sekali. Tak tertahankan, nafas pun tersenggal-senggal. Malam tidak bisa tidur nyenyak. Begitu keesokan harinya, saya mendadak punya dorongan seperti bisikan supaya cari dokter yang di Dutamas baru bisa sembuh. Saya pun menyampaikan ke suami, dan suami juga punya dorongan dan keyakinan besar bahwa dokter tersebutlah yang bisa menolong kita. Dan suami pun langsung tanpa buang waktu lagi, dia menghubungi dokter tersebut. Dokter menyarankan supaya saya segera dites dulu, lihat hasilnya positif COVID tidak. Dan siang hari itu pun, dengan tidak membuang waktu, saya langsung dibawa ke rumah sakit PIK untuk dites. Dan sorenya hasil keluar benar-benar positif COVID-19. Pada sore hari itu juga dokter membuka obat yang harus saya konsumsi, dan anak saya pun segera pergi ambil obat saya. Dokter juga menyarankan supaya suami dan anak saya dites PCR untuk menjaga apakah terkontaminasi. Besoknya, tanggal 16 Juni, suami dan anak saya pergi tes PCR. Pada hari itu juga, suami mengabarkan ke Kuan Yin Tang Jiao Sishong bahwa saya terkena COVID, dan Sishong menyarankan saya harus berikrar besar karena ini adalah rintangan usia 369 saya. Memang setelah diingatkan, saya sebenarnya belum memasuki usia 50. Setelah bulan Agustus ini baru memasuki usia 50 tahun. Tetapi teringat saya sudah bakar Xiao Fang Zi yang untuk 369 pada tahun kemarin, saya kira sudah lewat. Ternyata belum juga. Mungkin Xiao Fang Zi yang saya bakar kurang atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi keadaan saya yang tidak bisa berdiri sama sekali, apalagi naik ke lantai 4 Fotai. Seluruh tulang badan saya sakit dan indera penciuman saya pun sudah hilang. Kaan Jiao Sishong sudah mengingatkan saya dan mengirim air tapei shui, serta Kaan Sumitra Aceh kirim obat buat saya. Suami juga mengabarkan ke keluarga dekat dan teman dekat kita bahwa saya sudah positif COVID. Pada
17 Juni, paginya seperti biasanya, suami ke lantai 4 Fotai, Qing An. Begitu Kui Pai bersujud, dia tiba-tiba air matanya bergelinang, tidak tertahankan, mengalir terus, tidak bisa dihentikan. Johannes merasakan kehadiran Pusa Mama. Kan en Kuan Yin Pusa. Sangat tidak bisa diuraikan dengan kata-kata perasaannya waktu itu. Dia tidak sadar bahwa saya pun di kamar tidur saya juga ada merasakan kehadiran Pusa Mama. Saya menjerit nama Pusa. Namo Daci Dabei, Jiuku Jiunan Guangda Linggan Guansin Pusa. Tolonglah saya Suryani. Berulang-ulang saya jerit seperti itu sambil menangis. Saya juga tidak tahu bahwa di lantai 4 suami saya juga merasakan kehadiran Pusa dan memohon dengan khusyuk supaya Pusa Mama meringankan dan menolong kita melewati bencana ini dengan selamat. Sementara di kamar saya berkata pada Pusa Mama, saya belum mau meninggalkan dunia ini. Karena pertama, saya tidak mau jadi anak yang durhaka. Karena kedua orang tua saya masih hidup. Dan kedua, keempat anak saya serta suami masih membutuhkan perhatian saya. Dan yang ketiga, saya masih mau berbakti sama Sifu dan Pusa Mama, mau berbuat kebajikan dan perbaikan diri, serta Hongfa membeberkan Dharma untuk membalas budi pada Pusa Mama. Tolong Pusa Mama, kasih saya kesempatan supaya bisa berbuat lebih banyak dan kesempatan membaca lebih banyak parita. Suami saya begitu turun dari lantai 4, langsung dapat berita dari anak saya bahwa dia pun positif COVID. Dan masih beruntung anak saya negatif. Kan en Kuan Yin Pusa. Dia pun langsung telepon ke dokter mengabarkan bahwa dia positif dan dokter juga buka resep obat dan vitamin ke dia. Keesokan harinya saya merasa agak baikan. Sudah bisa jalan dan duduk agak lama. Dan sakit tulangnya pun sudah sedikit mereda. Ibarat sakit tetap tapi masih bisa tahan. Walaupun penciuman saya hilang. Saya berkeras mau mandi. Suami sudah melarang, tetapi saya masih berkeras tanpa mengetahui bahwa tindakan saya adalah fatal. Baru saja tersiram air sedikit, badan saya sudah seperti berat sekali, seperti mau gelap dan seperti orang yang kecapean. Saya tiba-tiba merasa sudah tidak beres. Segera dengan suara yang lemah, saya memanggil suami saya. Beruntung dia samar-samar mendengar keluhan saya. Segera memasuki kamar mandi, menemukan saya sudah hilang sadar. Dan segera menangkap saya dan memanggil sambil menepuk muka saya supaya saya segera sadar. Muka saya sudah pucat sekali dan saya sempat tidak sadarkan diri. Suami pun cepat-cepat bawa saya ke kamar dan segera dibaringkan. Membayangkan terus kalau saja selang beberapa detik dia tidak mencapai kamar mandi, akibatnya bakal fatal. Saya pasti jatuh dengan luka di kepala dan mungkin bisa berakibat yang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin karena syok setiap membayangkan kejadian tadi, dia pun mulai menunjukkan simptom gejala COVID-nya.
pada tanggal 19 Juni, suami mulai merasa tidak baik. Nafasnya tersesak dan dia pun mengalami diare, pusing serta muntah apabila bangun. Nafsu makan juga hilang. Beruntung mama ada kirim makanan sehat penunjang gizi yang diseduh air. Saya pun mengakali dia minum makanan sehat tersebut supaya dia jangan kekurangan gizi. Semua obat-obatan tradisional dan dokter kita konsumsi, tidak pikir panjang lagi. Selama 2 hari, suami mengalami juga yang terburuk, yaitu sesak nafas dan diare, tetapi masih bisa tertahankan. Mungkin karena dia sudah divaksin, maka gejala yang timbul tidak begitu parah seperti saya. Tetapi selang 2 hari itu beruntung saya sudah menunjukkan kesembuhan 80%. Maka saya masih bisa giliran mengurus dia. Selama saya terbaring di kamar, saya tidak pernah sehari pun absen dari baca PR. Walaupun hanya Tapeco 49 kali dan Xinjing 7 kali, tetapi Xiaofangzi tidak sanggup lagi saya baca. Saya mengikuti anjuran Jiao Shishong. Dalam hati saya memohon pada Pusa Mama, saya tidak mau api saya padam. Saya mau baca PR 49 kali Tapeco dan 7 kali Xinjing. Mohon Guansim Pusa serta penjaga Dharma memaafkan dan berwelas asih pada saya kalau sikap waktu baca saya adalah salah, karena saya tidak sanggup duduk baca. Benar-benar Pusa Mama sangat lingyan. Dan sekali lagi, Pusa Mama menunjukkan kasih sayangnya pada saya. Mukjizat sekali lagi terjadi. Pada 23 Juni hari itu, saya bangun dengan badan yang segar. Tidak lagi batuk, tidak lagi sesak nafas seperti orang normal. Sembuh sama sekali. Cuman kalau naik tangga masih cepat berasa capek. Saya sangat bersyukur, tidak sampai 10 hari saya sudah sembuh. Pada pagi hari itu juga, suami juga menunjukkan kesembuhan 90%. Sudah bisa bangun tanpa merasa pusing, walau diare sedikit. Kita pun gotong royong ke lantai 4 membersihkan Fotai dan Qing'an. Saya langsung berterima kasih sama Pusa Mama telah memberkati saya dan suami cepat sembuh serta berikrar memakai Ikong Kong Te yang di seminar Fahui Malaysia serta sebanyak 30% buat bayar karma rintangan ini. Sambil saya juga ikrar Xiaofangzi sebanyak 108 lembar serta Fangsen 600 ekor ikan. Suami pun berikrar memakai Ikong Kong Te yang di seminar Fahui Malaysia dan Singapura serta Xiaofangzi 108 dan Fangsen 1200 ekor ikan supaya bisa melalui bencana COVID ini. Teringat setiap kali mama saya telepon, selalu menenangkan saya bahwa saya tidak boleh panik, jangan stres, jangan takut, bisa memperparah kesehatan saya. Saya selalu menjawab dia, "Mah, saya tidak takut kok, karena saya punya Pusa Mama dan saya punya sefu yang hebat. Saya sama sekali tidak takut. Ada Pusa Mama selalu memberkati saya." Kangen pada keluarga saya, termasuk anak-anak saya, pada baca 7 kali Tapeco buat kesembuhan saya setiap hari. Beruntung keluarga saya banyak yang menekuni Xingling Famen.
dan keluarga serta teman juga mengirimkan obat dan ramuan tradisional serta makanan kesehatan. Berkat dukungan kalianlah saya bisa begitu cepat sembuh. Juga Kan'en Kuan Yin Pusa Mama telah datang memberkati saya dan keluarga saya. Dalam kurun waktu 8 hari saya telah sembuh total. Pada tanggal 25 Juni saya tes PCR dan hasilnya negatif. Anak saya juga dites negatif. Cuman suami masih positif. Tetapi nilai CT-nya sudah tinggi. Berarti dia juga sudah dalam proses penyembuhan. Juga terima kasih pada dokter sudah menyembuhkan kami dengan resep ampuhnya. Sampai-sampai semua orang termasuk adik saya pada kaget. Kok bisa ya dalam 8 hari saja sudah sembuh? Sangat-sangat ajaib sekali. Begitulah kalau Pusa Mama mau bantu. Dan kita juga harus percaya apapun rintangan yang kita hadapi pasti akan terlewatkan. Xing Chen Zheling. Kita harus percaya Kuan Yin Pusa Mama selalu ada di sekitar kita, selalu memperhatikan kita. Saya dan suami sudah banyak melewati masalah yang kritis, tetapi selalu dengan mukjizat bisa melewati rintangan berkat kita sungguh-sungguh menjalankan ajaran Xingling Famen dari Sifu. Xingling Famen benar-benar mukjizat. Sekali lagi, Kan'en Namo Daci Dabei Jiu Ku Jiu Nan Guang Da Linggan Guan Yin Pusa Mo He Sa。感恩西方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩恩师卢军宏台长师父。Jikalau kesaksian saya ini ada yang tidak berkenan dan kata yang salah, mohon Kuan Yin Pusa dan pelindung Dharma berwelas asih dan memaafkan saya. Terima kasih semuanya.